Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil tugas besar pemrograman berorientasi objek yang saya buat. Lebih tepatnya, tugas besar yang sederhana, yaitu dengan judul aplikasi data penjualan make up. Sebelum berlanjut, perkenalkan nama saya Amelia Resti Fauzia dari kelas D3 TI 2B. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok di sini menjelaskan alasan mengapa saya memilih untuk membuat aplikasi data penjualan make up pada tugas besar kali ini. Karena saat ini make up sudah menjadi tren masyarakat pada semua kalangan. Fungsi make up sendiri adalah untuk menyempurnakan penampilan wajah, menggambarkan karakter tokoh, menambah aspek dramatik pada wajah, dan mungkin masih banyak lagi. Itulah alasan yang dominan mengapa saya memilih untuk membuat aplikasi data penjualan make up pada tugas besar kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi singkat pemrograman berorientasi objek yang diimplementasikan pada tugas besar yang saya buat. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Nah, contohnya pada public class model make up yang terdapat di kelas model pada package model. Yang kedua, contohnya public class koneksi yang terdapat pada kelas koneksi di package connectivity. Kemudian yang kedua ada objek yang merupakan turunan dari suatu kelas. Nah, contohnya objek sama dengan new object yang terdapat pada source code di JFrame form pada package view. Yang ketiga ada modifier. Akses modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode, atau kelas yang bertujuan untuk menjaga integritas dari data ketika ingin diakses oleh objek lain. Terdapat 3 jenis modifier yang dapat kita gunakan, yaitu public, protected, dan private. Nah, contohnya di sini saya menggunakan 2 akses modifier, yaitu private dan public, yang terdapat di kelas koneksi pada package connectivity. Yang keempat ada inheritance. Nah, inheritance sendiri atau pewarisan adalah mekanisme di mana suatu objek memperoleh semua properti dan perilaku objek induk. Ini adalah bagian penting dari OOP atau Object Oriented Programming System. Nah, contoh dari implementasinya yaitu terdapat di source code pada JFrame form di package view, yaitu public class makeup extend javax.swing.jframe. Nah, kemudian yang kelima ada polymorphism. Nah, polymorphism dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Nah, di sini saya menggunakan polymorphism override yang terdapat di kelas model pada package model. Nah, kemudian yang keenam ada encapsulation. Nah, encapsulation merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Nah, contohnya itu terdapat pada source code JFrame form pada package view. Nah, di sini itu ada string ID sama dengan string model .get value at i,0, kemudian txt id.setText
dalam kurung ID. Nah, encapsulation sendiri ciri khasnya itu terdapat getter dan setter. Nah, kemudian yang ketujuh ada abstract class. Nah, abstract class adalah kelas yang mengandung satu metode abstrak atau lebih. Abstract class tersebut digunakan hanya untuk membuat sebuah metode yang tanpa ada implementasinya secara langsung. Nah, mengapa di sini contohnya tidak ada? Karena saya tidak menggunakan abstract class pada tugas besar yang saya buat. Nah, kemudian yang kedelapan ada interface. Interface sendiri adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak. Nah, contohnya di sini ada public interface controller underscore markup yang terdapat di interface controller pada package controller. Kemudian yang kesembilan ada exception handling. Exception handling merupakan event yang terjadi ketika program menemui kesalahan pada saat instruksi program dijalankan. Nah, contohnya yaitu ada try catch pada package connectivity di dalam kelas koneksi. Nah, pada package tersebut, ketika kita tidak mengoneksikan antara program dengan database, maka akan muncul output select data gagal pada output programnya. Nah, kemudian yang ke-10 ada GUI atau Graphical User Interface yang merupakan tampilan grafis yang mengandung alat-alat atau komponen-komponen yang memampukan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif. Nah, di sini saya menggunakan GUI, yaitu ada Java Panel, ada Java Label, ada Java Text Field, ada Java Button, dan ada Java Tabel. Nah, kemudian yang ke-11 ada Event Listener. Event Listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap tipe event mempunyai interface yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle event. Nah, contohnya terdapat pada source code JFrame From pada package view. Saya mengambil satu contoh pada button keluar. Nah, event listener itu terdapat di setiap button, baik pada button keluar, pada button simpan, update, atau delete. Kemudian yang terakhir ada database connectivity. Database connectivity atau koneksi database adalah fasilitas di ilmu komputer atau IT yang diperlukan untuk mengoneksikan antara program dengan database. Nah, contohnya terdapat di kelas koneksi pada package connectivity. Di sini driver manajernya menggunakan MySQL JDBC driver. Lalu ada UML diagram. Nah, pada UML diagram ini terdapat kelas koneksi, interface, terus kelas model, dan kelas view. Lalu langsung saja kita mendemonstrasikan aplikasi data penjualan makeup yang saya buat. Nah, di sini saya akan menambahkan data atau menyimpan data pada aplikasi data penjualan makeup yang saya buat. Nah, di sini sudah tertulis ID-nya 6, kodenya A006, nama itemnya maskara, kemudian stoknya ada 67, dan harganya itu 545.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian akan muncul message data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK dan kita lihat pada tabel data akan
bertambah karena sudah kita inputkan tadi. Kemudian jika kita ingin mengupdate data, langsung saja misalnya kita ingin mengupdate data pada ID yang keempat. Misalnya kita ingin mengupdate stok. Nah, ini kan stoknya ada 80, misalkan kita update misalnya stoknya ada 100. Lalu kita klik button update dan akan muncul message data berhasil diubah. Kita klik OK, lalu kita lihat stoknya yang tadinya 80 sekarang ada 100. Kemudian jika kita ingin menghapus data, langsung saja misalnya kita ingin menghapus data dengan ID yang kedua misalnya. Kita klik pada baris kedua, lalu kita klik button delete, dan ketika data berhasil dihapus maka akan muncul message seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan jika kita ingin keluar dari aplikasinya, kita langsung klik saja tombol atau button untuk keluar. Kita klik, maka kita akan keluar dari aplikasinya. Begitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.